preparationnya berupa ekstrak, misalnya serbuk dan simplicianya, atau finish product dibuat suatu dosage form, ya. Itu di Ayurveda dan juga di traditional Chinese medicine. Nah, kemudian juga ada praktisionernya, ada orangnya yang ahli di situ, ya. Kalau di Ayurveda itu pendeta biasanya ya, pendeta Hindia, kemudian di traditional Chinese medicine itu namanya tabib ya. Mereka juga belajar untuk memanfaatkan dan tidak hanya memanfaatkan tadi, tetapi juga teknik atau metode tertentu. Misalnya acupressure, akupunktur dengan menggunakan jarum. Ayurveda itu juga ada pijat dan seterusnya. Di kita juga ada, nanti kita akan lihat. Nah, ini suatu sistem besar jadi ya kalau kita lihat. Nah, sekarang setelah tadi kita dapat gambaran tentang Ayurveda dan traditional Chinese medicine, kita lihat punya negara kita. Nah, ini sebelum kita belajar lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi, ini juga kita harus pahami betul bahwa kita juga punya namanya Indonesian Traditional Medicine, ya. Eh, di mana BPOM, ya, BPOM itu sudah membuat regulasi di nomor 32 tahun 2019 dan diperbarui dengan aturan terbaru di nomor 25 tahun 2023. Dan diperkuat lagi di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 312 atau 320 ya, saya lupa. Bisa dicek. Tentang penggolongan atau pengkategorisasian dan registrasi obat-obat natural. Nah, kalau di sini, kalau dulu yang sebelumnya pembagian Indonesian Traditional Medicine itu hanya terdiri jadi 3 kelompok, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, di aturan yang terbaru ada tambahan, ada namanya another natural medicine. Nah, ini untuk mengakomodir jenis atau kelompok-kelompok lain yang tidak termasuk di sini. Misalnya obat impor dan seterusnya itu bisa masuk di sini nanti. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 pengelompokan. Ya, yang pertama jamu. Ya, jamu ini yang sudah digunakan secara turun-menurun. Nah, tapi jamu di sini yang dimaksudkan sebetulnya adalah lebih ke arah produknya. Ya, sudah digunakan secara turun-menurun, lebih dari 5 generasi dimanfaatkan. Nah, ini disebut dengan jamu. Nah, kemudian muncul jamu yang lebih tinggi lagi. Nah, ini sudah terstandarisasi dari proses pembuatannya. Ya, aslinya artinya apa? Dari proses penanaman, ya, proses pemanenan, proses pengolahan, sampai jadi produk akhir, itu semua sudah terstandar dan diproduksi pada suatu eh, apa namanya, suatu fasilitas yang sudah tersertifikasi oleh BPOM, ya, yang akan memberikan atau mengeluarkan izin edar untuk OHT-nya. Nah, kemudian tambahan lagi, OHT ini adalah jamu yang sudah diujikan secara preklinikal. Jadi minimal sudah diujikan pada hewan coba atau hewan model, ya. Dan yang pasti baik itu jamu, OHT atau fitofarmaka, tetap 3 bagian tadi sebagai orang farmasi yang harus kita tahu. Yang pertama harus dia bermutu, ya, untuk bermutu ya harus prosesnya terstandar, ya, harus memenuhi persyaratan bahan baku dan seterusnya. Bahan baku kan kalau kita tidak olah dengan baik bisa berjamur, bisa tumbuh kapang, ya, dan ini dapat menyebabkan bahan baku tadi menjadi tidak aman, ya. Nah, OHT ini sudah diujikan ke hewan. Nah, fitofarmaka itu jamu yang paling tinggi, ya. Fitofarmaka ini sudah diuji secara klinik, ya. Sudah diujikan kepada manusia baik itu fase 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini sudah diujikan. Nah, makanya juga kenapa fitofarmaka ini jumlahnya nggak banyak, karena proses untuk mencapai fitofarmaka itu cukup sulit, ya. Cukup sulit. Butuh waktu, butuh biaya, ya, dan butuh tenaga yang sangat besar. Nah, jamu kalau selama ini itu kan sudah digunakan secara turun-temurun. Seharusnya logika kita kalau kita berpikir, jamu itu kan sudah digunakan secara turun-temurun. Pasti apa yang bisa kita tahu? Satu, dia aman. Dua, dia berefikasi. Kenapa? Berefikasi kan orang sakit mengonsumsi merasakan sesuatu yang berubah. Berarti ada efikasinya, ya. Tinggal satu adalah bagaimana prosesnya itu bisa terjamin, bermutu. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Nah, penggolongan ini yang menentukan izin edar yang akan keluar dan pengelompokannya masuk kemana. Nah, untuk fitofarmaka memang nggak banyak. Ya, sampai sekarang sekitar 20-an. HT yang agak banyak, ya. Jamu banyak sekali, ya. Jamu masih banyak. Nah, yang harus kita dorong memang adalah jamu ini sebetulnya, ya, untuk supaya terjadi percepatan peningkatan dari OHT ke fitofarmaka.
Oke, nah kalau another natural medicine ini obat-obat yang impor ya dan seterusnya itu biasanya masuk ke kelompok ini. Oke, saya lanjut. Nah, eh kita di Indonesia itu punya keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kenapa? Satu, kita itu sampai saat ini punya sekitar 30.000 jenis tanaman, ya, dan baru sekitar 7.000 ya, yang diketahui pemanfaatannya sebagai medicinal herb. Artinya apa? Masih ada 23.000 tanaman yang belum diketahui manfaatannya. Jadi apa? Potensinya sangat besar. Dan dari 7.000 tadi, hanya 2.500 yang superior, ya. Ada kemungkinan kayak yang lain bisa menjadi superior, ada, hanya belum diketahui ini buat apa, lebih spesifik ya. Jadi misalnya contoh misalnya mengkudu, mengkudu dia taunya untuk mengatasi obat diabetes misalnya, ternyata dia punya fungsi lain misalnya. Nah, ini kan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, inilah mengapa Indonesia sebagai negara dengan biodiversitas terbesar kedua di dunia, kita punya peranan penting. WHO juga sudah melihat itu, Indonesia sebagai basis keanekaragaman hayati juga punya potensi untuk mengembangkan tradisional medicine-nya, mengembangkan herbal medicine-nya ya. Dan kita juga punya nenek moyang yang luar biasa yang punya teknologi yang sangat maju ya. Ini yang apa namanya, yang perlu kita pertimbangkan saat ini. Nah, ini beberapa contoh-contoh tanaman ya yang banyak kita temui di Indonesia seperti misalnya, piper atau dari kelompok sirih-sirihan, kemudian mahkota dewa ya, kemudian ada, apa, kejibeling, sambiloto ya, kemudian, pasak bumi ya, jaya-jayan dan seterusnya, pegagan ya, banyak sekali. Di Indonesia itu banyak sekali potensinya. Jadi yang di India tadi nggak ada apa-apanya, di Indonesia lebih banyak lagi ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dengan potensi, biodiversitas kita yang sangat besar tadi ya. Nah, tadi saya bilang bahwa, tidak hanya herbal tanamannya saja, tetapi juga dalam bentuk finish produknya. Nah, finish produknya ini orang farmasi sebetulnya, potensi kita tuh besar di sini. Bagaimana kita memikirkan dosage form ya, dari herbal tadi atau suatu herbal preparation tadi bisa menjadi produk akhir, produk finish yang bisa digunakan jauh lebih mudah ya, bahkan meningkatkan efektivitas, keamanan dan juga efikasinya. Nah, ini perlu di orang farmasi ya. Bagaimanapun juga kita orang farmasi yang tahu, oh kita belajar tentang teknologi. Bagaimana membuat sediaan-sediaan farmasi dalam bentuk sediaan padat ya, semi padat maupun yang non padat ya, atau gas dan seterusnya. Ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi potensinya sangat besar. Bayangkan dari satu tanaman itu bisa jadi berbagai jenis bentuk sediaan. Jadi potensi ini masih bisa dikembangkan dan sangat besar. Nah, ini beberapa perusahaan-perusahaan ya yang saat ini masih konsisten, walaupun beberapa di antaranya contoh Nyonya Menir ini sudah dibeli oleh Sido Muncul ya. Kemudian, beberapa produsen juga sudah mulai mundur ya, karena memang ini perlu kesadaran dari masyarakat kita sendiri untuk bisa memanfaatkan produk-produk kita. Saya sekarang setuju dengan, propaganda yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan produk-produk dalam negeri. Nah, tentunya produk dalam negerinya kalau mau dimanfaatkan masyarakatnya juga harus berkualitas ya, harus bermutu, aman, dan berefikasi ya. Nah, jadi contoh misalnya jamu empon-empon ya. Jadi ini adalah suatu ramuan herbal yang terdiri atas, kunyit, kemudian kurkuma, jahe, kemudian lemongrass. Lemongrass ini, sereh ya. Dari serai dapur ya, kemudian, daun jambu ya, kulit jeruk dan juga eukaliptus. Nah, ini digunakan untuk kemarin ya, waktu Covid ini banyak yang menggunakan ya, dan sebetulnya hanya butuh pembuktian saja kemarin. Hanya sayang sekali tidak disupport habis oleh kementerian kita ya, oleh pemerintah sendiri. Jadi kalau kita lihat bahwa kurkumin ini adalah suatu agen ya, yang ditemukan dalam, kunyit dan juga kurkuma yang punya efek yang sangat luar biasa ya. Seperti contohnya misalnya bronkodilator ya untuk melebarkan jalur napas,
antifaktik, kemudian antinosiseptik, ya, antiinflamatori, antiviral, dan seterusnya. Nah, ini kurkumin bahkan sudah diuji, ya, dilakukan di India kemarin, ya, sudah punya aktivitas yang sangat baik untuk melawan COVID-19, ya. Oke. Nah, ini contoh beberapa fitofarmaka, ya, yang terregistrasi, yang sudah terdaftar di BPOM, ya, yang sudah terdaftar di BPOM. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata jumlahnya kan nggak terlalu banyak, ya. Ternyata jumlahnya tidak terlalu banyak, ya mungkin sekitar 18 sampai 20, ya, 18 sampai 20. Eh, Kenapa ini agak susah berkembang? Yang pertama adalah butuh tadi dana, ya. Untuk uji klinis itu kita butuh dana yang sangat besar. Bisa antara 15 miliar sampai 20 miliar, ya. Kebayang kalau ini sudah misalnya rilis produknya pasti harganya mahal. Itu yang pertama. Kemudian kedua, sistem kesehatan kita masih belum support, ya. Kenapa saya bilang masih belum support? Dokter itu masih belum mau meresepkan, ya. Jadi mereka kalaupun meresepkan ya terpaksa lah gitu, ya. Padahal masyarakat juga punya pilihan bisa memanfaatkan ini. Nah, ini yang sangat sayang sekali. Nah, ini beberapa contoh-contoh produknya, ya, Stimuno mungkin sudah pada tahu, ya, Stimuno, Nodiar, ya, dan seterusnya. Nah, di tahun 2022 akhir kemarin, Kementerian Kesehatan itu merilis formularium fitofarmaka. Nah, ini pemerintah sudah mulai serius, ya, untuk apa namanya, mengangkat tradisional medicine kita. Kalau kita perhatikan di sini, mereka membentuk kelas terapi, ya, kelas terapi contoh misalnya untuk sistem kardiovaskular. Contoh di sini kita lihat seledri dan ekstrak daun kumis kucing atau ortosipon, ya, yang dibuat dalam bentuk kapsul. Jadi kita diberi kesempatan untuk buat sendiri, ya. Fungsinya, indikasinya buat apa? Menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik untuk penderita hipertensi ringan. Nah, ini bisa digunakan, ya, dosis-dosisnya sudah ada. Kemudian misalnya sistem metabolimik, ya, fraksi dari ekstrak apa, nah ini sudah disebutkan. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Jadi ini sudah sangat baik sekali sudah bisa dimanfaatkan, ya, dan sudah dirilis dan bisa manfaatkan. Nah, ini nanti kita belajar tentang jamu nanti di pertemuan berikutnya. Jadi jamu itu punya dasar, ya. Jadi kalau kita melihat di sistem pengobatan Indonesia itu ada 3 hal nanti yang kita akan belajar di minggu depan. Ada namanya sistem personalistik, kemudian sistem naturalistik, dan sistem pengobatan tradisional medicine dari suatu tempat tertentu. Dalam hal ini kita mengarah kepada keraton, ya, atau place, ya. Nah, ini nanti kita akan lihat di minggu depan pertemuannya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, saya beri kesempatan dulu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan hari ini. Saya persilakan. Sudah pada absen semua? Kita cek dulu, ya. Oke, udah pada absen, ya. Ardita lagi di pesawat, ya. Ini yang izin tadi, ya, Ardita, ya. Oke, yang lain sudah absen. Ada yang ditanyakan sampai hari ini? Saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sisa 3 pertemuan lagi, ya. Saya mungkin dua dua kali, ya, 2 atau 3 kali lagi. Mungkin sisanya di saya semua juga nggak apa-apa nanti. Dua pertemuan sih sebetulnya cukup nanti, ya. Nanti ujiannya dari bahan yang saya bagikan, ya. Kita ujiannya pilihan ganda nanti, ya. Tugasnya sudah saya berikan, ya, kelas ini, ya. Sudah saya share kayaknya tugas, ya. Halo, sudah, ya. Oke. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Cukup sampai sini kuliahnya, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk kuliah hari ini kita cukupkan dulu, ya. Nanti mudah-mudahan kayak saya sepertinya minggu depan ada tugas, jadi mungkin kayaknya online lagi kuliahnya kalau memang nggak bisa, atau mungkin kalau bisa minggu ini kita ada waktu bisa kuliah offline juga boleh, ya. Nanti bakal saya minta tolong cari waktu di dekanat juga nggak apa-apa, ya. Kuliah di dekanat. Oke, mungkin itu aja, ya, dari saya. Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, saya anggap sudah
sampai apa yang saya sampaikan tentang pertemuan hari ini. Sekian perkuliahannya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya live wabarakatuh. ya. Warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Yo. Siap, Pak.